Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin dalam PJJ hari ini. Ayo anak-anak sudah siap semua belum? Baik, sudah sarapan kalian? Sudah. Ada yang belum sarapan? Oh, semua harus sarapan dulu ya. Sarapan, kemudian minum susu agar badan kita tetap sehat. Oke? Oke. Nah, anak-anak, kalau sudah siap semua, dengarkan Bu Hermin. Hari ini, hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020, kita akan belajar dan budi pekerti pelajaran 10. Allah menciptakan langit dan bumi. KD 3.5 mengenal Allah sebagai pencipta yang maha baik. Oke anak-anak, Allah menciptakan langit dan bumi, mengenal alam ciptaan, langit, bumi, dan segala isinya, dan pada akhirnya nanti kita mampu untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Bapa yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, pelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak bisa mengenal langit, bumi, dan segala isinya yang diciptakan Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kita mampu untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Bapa yang telah menciptakan alam semesta ini. Untuk siapa alam semesta ini diciptakan Tuhan? Yakni untuk kebahagiaan kita bersama, kebahagiaan manusia, termasuk anak-anak. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, lebih dahulu kita berdoa bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ayo anak-anak, siapkan hati, pejamkan matanya, kita berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau ciptakan bagi kami langit dan bumi serta segala isinya. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk dapat mengenal dengan baik semua yang telah Engkau ciptakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran kita mulai. Ayo kita mulai. Nah, anak-anak, Ibu Hermin mau bertanya. Kita ini sekarang hidup di mana sih? Di bumi atau di angkasa ya? Ayo siapa tahu? Iya benar, di dunia. Iya, kita hidup di dunia atau di bumi. Pinter. Nah, sekarang Ibu Hermin tanya lagi. Apakah senang anak-anak tinggal di bumi? Ayo, senang tidak? Ada nggak ya yang nggak senang tinggal di bumi? Aku nggak senang tinggal di bumi. Terus mau tinggal di mana? Di angkasa luar. Ayo, siapa? Oh iya, tentu semuanya senang tinggal di bumi ya. Semua senang buminya yang indah dan kaya raya dengan hasil buminya. Nah, semua kebutuhan kita tersedia, semua kebutuhan hidup kita tersedia di bumi anak-anak. Contohnya nih, bahan makanan tersedia dari kebun pertanian. Ini padi, itu dipanen petani, disediakan oleh petani, ditanam, dijemur, kemudian digiling, di penggilingan dan akhirnya menjadi beras dimasak oleh mama untuk makan kita sehari-hari. Itu juga disediakan untuk kita. Kemudian dari laut yang diciptakan Tuhan juga tersedia berbagai jenis ikan untuk lauk makanan kita nak. Untuk lauk kita makan siang, ada ikan, ada udang,
ada cumi, semua ada di laut. Dan itu semua juga diciptakan oleh Tuhan dan disediakan untuk kita manusia. Kemudian hawa sejuk di gunung, kita juga bisa nikmati. Udara sejuk gratis. Itu semua dari Tuhan yang Maha Kasih. Nah, kemudian nih, cahaya mentari nan indah di pagi hari. Itu juga diciptakan Tuhan untuk kita. Coba anak-anak bayangkan, kalau anak-anak pagi-pagi tidak ada matahari, nggak ada sinar matahari sama sekali. Yang terjadi apa? Gelap, semuanya gelap. Tapi Tuhan itu sayang sama manusia, supaya manusia dapat hidup dengan nyaman, dengan enak. Tuhan ciptakan matahari. Selain itu, Tuhan juga ciptakan gemerlap bulan dan bintang di malam hari yang anak-anak bisa lihat kelap-kelip bintang bulan. Itu juga Tuhan ciptakan untuk kita manusia. Nah, pemandangan indah di pantai juga Tuhan ciptakan untuk kita semua. Bahkan anak-anak sering main-main di pantai ya, di pantai Panjang. Kebetulan kita juga tinggalnya dekat dengan pantai. Pasti anak-anak semua pernah main di pantai. Apakah ada yang belum pernah main ke pantai? Nah, kalau ada yang belum, coba ajak mamanya, suruh ajak ke pantai. Lewat saja boleh, mau main boleh, tapi harus di bawah pengawasan mamanya. Karena kalau mandi-mandi di pantai sangat berbahaya. Dan jangan lupa, di masa pandemi ini kalau mau keluar-keluar harus memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer supaya kita tetap sehat, terhindar dari virus corona. Oke, itu anak-anak tadi segala yang diciptakan Tuhan. Nah, ini dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28 dikisahkan bahwa Allah Bapa di surga menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kemudian, semua ciptaan itu diserahkannya kepada kita manusia untuk dipelihara dan dimanfaatkan, jadi untuk digunakan kita. Jadi, bumi yang menjadi sumber kehidupan ini bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, nak. Terus kita boleh memperlakukan sesuka hati, merusaknya. Tidak. Tetapi sesungguhnya semua itu ada pencipta dan penguasanya alam semesta ini, yaitu Allah Bapa di surga. Ya. Maka kita harus senantiasa berhati-hati dan memanfaatkan alam ciptaan ini dengan baik agar tetap terpelihara baik dan lestari. Nggak boleh merusaknya, tapi harus memelihara. Itu tugas kita manusia, tugas anak-anak, tugas kita semua merawat ciptaan Tuhan karena Tuhan sudah ciptakan semuanya untuk kita. Kita tugasnya hanya merawat dan memanfaatkan. Nah, berikutnya, beginilah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari pertama, Allah menciptakan bumi. Gelap gulita meliputi seluruh bumi. Lalu Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terang itu disebut siang, sedangkan gelap disebut malam. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik. Hari kedua, Allah berfirman lagi, "Jadilah cakrawala." Lalu cakrawala itu pun jadi. Ada gumpalan awan besar dan awan-awan kecil melayang-layang di angkasa raya. Cakrawala itu diberi nama langit. Di bawah langit ada bumi yang penuh dengan air. Allah melihat semua yang diciptakan itu sungguh baik adanya.
ketiga, Allah memandang seluruh bumi yang penuh dengan air. Lalu berfirmanlah Allah, "Jadilah tanah yang kering." Lalu terjadilah dari air muncul tanah yang kering dan disebut darat. Sedangkan kumpulan air yang banyak disebut laut. Allah memandang tanah kering di darat masih kosong. Lalu Allah berfirman lagi, "Hendaknya di darat tumbuh berbagai jenis pohon yang berbuah dan berbiji." Lalu terjadilah demikian. Berbagai jenis pohon yang berbuah dan berbiji tumbuh di darat. Seluruh daratan ditumbuhi pohon-pohon yang hijau dan segar. Allah melihat semua yang diciptakan itu sungguh baik adanya. Hari keempat, Allah melihat di langit, masih kosong. Lalu berfirmanlah Allah, "Hendaknya di langit ada benda-benda bercahaya untuk menerangi bumi siang dan malam." Nah, menerangi bumi siang dan malam. Lalu kehendak Allah terjadi lagi. Wah, hebat ya nak ya. Benda-benda bercahaya muncul di langit. Ada matahari, ada bulan, dan bintang-bintang. Matahari bertugas menerangi bumi di siang hari. Oh, rupanya benda-benda di langit itu punya tugas juga ya. Matahari tugasnya menerangi bumi di siang hari. Sedangkan bulan dan bintang tugasnya menerangi bumi di malam hari. Wah, Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Hari kelima, Allah memandang lautan luas dan udara. Di udara dipandang, lautan luas dan di udara. Ternyata belum ada makhluk hidup di dalam laut, juga di udara. Lalu berfirmanlah Allah, "Hendaknya di dalam laut hidup berbagai jenis makhluk hidup, dan di udara berbagai jenis hewan yang berterbangan." Dan kehendak Allah terjadi lagi. Berbagai jenis hewan muncul dari dalam laut. Ada ikan besar dan ikan kecil. Ada kepiting, ada udang, dan hewan lainnya. Kemudian di udara muncul juga berbagai jenis burung yang berterbangan. Ada kupu-kupu dan serangga lainnya. Lalu Allah memberkati semua hewan di laut dan di udara. Katanya, "Berkembang biak dan bertambah banyaklah kamu." Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Nah, berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi kupu-kupu berterbangan, burung-burung itu disuruh Tuhan bertambah banyak agar dunia ciptaannya ini semakin indah. Dan pada hari ke-6, Allah memandang lagi ciptaannya yang ada di darat. Sudah banyak pohon dan tumbuh-tumbuhan di darat. Tetapi belum ada hewan yang berkeliaran seperti di laut. Lalu Allah berfirman, "Hendaknya di darat hidup berbagai jenis hewan dan binatang liar." Lalu terjadilah demikian. Ada sapi, kambing, domba, kucing, ayam, kelinci, dan berbagai hewan piaraan lainnya. Ada juga binatang-binatang liar seperti ular, singa, harimau, dan berbagai binatang liar lainnya. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Kemudian Tuhan berfirman lagi,
Baiklah, sekarang kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan Allah menyerahkan semua ciptaannya kepada manusia yang diciptakannya juga. Katanya, semua ciptaan ini kuberikan kepadamu. Pergunakan dan peliharalah semuanya dengan baik. Dengan baik loh nak, pesan Tuhan, gunakan dan peliharalah dengan baik. Dipelihara dengan baik, bukan dirusak. Jadi kalau anak-anak merusak tanaman, juga tanaman mama, yang marah bukan mama saja nak, tapi Tuhan juga nggak izinkan, karena itu juga ciptaan Tuhan. Biarkan dia tumbuh dengan baik. Anak-anak tugasnya merawat, menyiramnya, memberi pupuk, bukan merusak daunnya ya nak ya. Oke. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua ciptaan Tuhan diberikan untuk kita manusia. Semua ciptaan boleh kita gunakan. Kita harus menggunakannya dengan hemat. Air ciptaan Tuhan, kita juga harus hemat air. Tidak boleh air di kamar mandi, selesai mandi tidak dimatikan, sehingga airnya tumpah kemana-mana. Kita harus memelihara agar semua ciptaan tetap baik. Maka sepantasnya kita bersyukur dan memuji Tuhan, Allah Sang Pencipta. Nah, itu tadi kisah penciptaan langit dan bumi, dunia serta isinya anak-anak. Sekarang kita dengarkan rangkuman materi hari ini ya anak-anak. Ibu Hermin akan bacakan pelan-pelan. Nah, Allah menciptakan dunia serta isinya ini selama 6 hari nak. Hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Ya nak ya, terang dan gelap. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala atau langit. Cakrawala tadi diberi nama langit. Hari ketiga, Allah menciptakan tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan binatang, segala binatang ya. Kemudian hari ke-6, Allah menciptakan manusia. Jadi kita manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6, anak-anak. Setelah semua diciptakan, baru terakhir manusia di hari ke-6. Kenapa begitu? Supaya manusia bahagia. Jadi semuanya disediakan dulu oleh Tuhan. Hebat kan nak? Tuhan sangat mencintai manusia, mengasihi manusia. Tapi kadang-kadang manusia lupa sama Tuhan, lupa berdoa, lupa merawat ciptaan Tuhan. Anak-anak, Ibu Hermin pesan gak boleh ya lupa Tuhan, jauh dari Tuhan. Jadi anak-anak harus sering-sering berdoa. Kita dekat dengan Tuhan. Kita harus ingat terus sama Tuhan dengan cara rajin berdoa, juga merawat yang Tuhan ciptakan bagi kita. Terus hari ke-7 kenapa? Masih ada hari ke-7. Hari ke-7 Tuhan beristirahat anak-anak. Tidak menciptakan lagi. Sudah beristirahat. Yang terakhir hari ke-6. Ya, makanya di sini disebutkan menciptakan dunia serta isinya selama 6 hari. Karena di hari ke-7 adalah Allah beristirahat. Nah, manusia diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan semua ciptaan Allah. Itu rangkuman pelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita tutup dengan doa bersama. Siapkan hati kita, pejamkan mata, tangan dikatupkan di depan dada. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang maha baik,
Berilah kami semangat untuk menyayangi dan merawat semua ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian PJJ kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti PJJ dengan baik. Selamat mengerjakan tugas dari sekolah. Tuhan memberkati kita semua. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Selamat siang, dadah anak-anak.